Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Sulin mencoba melarikan diri membawa monster Dewa Void ke kehampaan. Namun dengan perintah Xiaoyan, tahanan roh mengambil tindakan untuk memblokir pelariannya menggunakan formasi blokade. Selanjutnya Xiaoyan menembakkan tombak bencana yang mengandung guntur Hao Tianlei. Itu menembus tubuh monster Void Taisu yang tampak terbuat dari logam. Pada saat yang sama, Xiao Yueli juga menyerbu masuk setelah monster Void Taisu terhentikan. Cahaya hitam dari sabit kematian menyapu, dan dua sosok bergegas keluar setelah beberapa saat. Satu melarikan diri, sementara satu lainnya mengejar. Kamu tadi sangat sombong. Mengapa sekarang kamu ingin melarikan diri? Xiao Yueli mendengus dingin. Sabit kematian di tangannya diayunkan dan itu berputar-putar menuju Sulin di depannya. Kamu sedang mencari kematian. Bala bantuan Taisuku akan segera tiba. Jika kamu tidak dapat membunuhku, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Sulin berteriak marah sembari menghindar. Namun saat berikutnya dia bisa merasakan gelombang panas menyapu belakangnya. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menunggu bala bantuan. Suara acuh tak acuh ini milik Xiaoyan. Adegan ini sontak saja membuat pupil mata Sulin langsung menyusut. Beberapa saat yang lalu Xiaoyan jelas-jelas masih berdiri di kejauhan. Namun sekarang dia sudah muncul di belakangnya dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana ini mungkin? Sulin berkata dengan tak percaya. Kecepatan yang dimiliki Xiaoyan tampaknya melampaui imajinasinya. Dia awalnya yang berpikir tidak masalah untuk melarikan diri dari cengkraman Xiao Yueli, justru akan dikejutkan oleh kemunculan Xiaoyan. Apa yang tidak dia ketahui adalah guntur ekstrim di bawah kaki Xiaoyan dapat membantunya berteleportasi. Lebih tepatnya adalah membuat gerakan dalam satu kedipan sampai jarak tertentu. Meskipun ada gelombang panas di belakangnya, Sulin juga merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya. Sulin tidak berani lalai sedikit pun saat merasakan krisis kematian mendekat. Segera dia mengaktifkan domain ruang kehampaannya lagi. Mengubah arah. Angin kencang menderu masuk dan ruang di sekitarnya langsung terdistorsi. Hanya saja meskipun Sulin mengaktifkan domain ruang tepat waktu, tinju yang terbungkus api dan guntur emas itu masih masuk mengenai dadanya. Suara teredam yang disertai dengan retakan tulang terdengar. Dalam tembakan ke belakang, Sulin memuntahkan seteguk darah besar dan matanya tiba-tiba menonjol keluar. Dia terkena tinju Xiaoyan. Akan sulit baginya yang kekuatan fisiknya lebih lemah untuk menolak. Dengan pukulan ini, tulang dan organ dalamnya langsung hancur. Cedera serius seperti itu hampir menyebabkan Sulin kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Untungnya dengan ruang domain miliknya, hal ini membuat penglihatan Xiaoyan tidak bisa menentukan lokasinya. Jadi dia bisa memanfaatkan waktu singkat ini untuk memulihkan diri. Namun Xiaoyan dan Xiao Yueli tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Keduanya bergerak di kedua sisi. Xiao Yueli menggunakan pedang pemotong jiwa untuk menebas ruang sekitarnya sebanyak mungkin secara acak. Xiaoyan sebaliknya terus membuat gerakan dengan kecepatan yang sangat cepat sampai dia menemukan arah sebenarnya dari Sulin. Melalui kekuatan jiwa di tingkat domainnya, dia bisa merasakan aura Sulin yang sebenarnya. Hanya saja di mata Xiaoyan, ruang kehampaan itu tampak rusak dan terus berputar. Dia bahkan tidak bisa membedakan mana yang kiri dan mana yang kanan. Untuk sementara, Xiaoyan benar-benar kesulitan menemukan lokasi persis Sulin. Setiap kali Xiaoyan kehilangan auranya, langkah guntur ekstrim di bawah kakinya ditampilkan hingga batasnya dan mengandalkan aura yang dia rasakan untuk sedekat mungkin. Tubuh asli Sulin juga terus-menerus mengubah posisinya untuk menghindari Xiaoyan. Dia tahu bahwa saat ini dia berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Xiaoyan dan Xiao Yueli sama-sama cukup kuat untuk bersaing dengannya. Terlebih lagi keduanya bergabung bersama, dan dia pasti kalah jika melanjutkan pertarungan. Satu-satunya solusi Sulin sekarang adalah menunda waktu sebanyak mungkin sampai bala bantuan tiba. Namun sayangnya suara yang tidak ingin dia dengar tiba-tiba muncul di belakangnya. Aku menemukanmu, ucap Xiaoyan.
Meskipun sekarang sebagian besar cederanya telah pulih, Sulin masih mengalami luka dalam. Mengubah posisi, Sulin buru-buru mengambil tindakan. Yao Beng, Xiaoyan dan Sulin menggunakan sarananya secara bersamaan. Itu adalah sesuatu yang sudah disiapkan keduanya. Cahaya putih meledak di mata Xiaoyan. Sulin tidak bereaksi, tapi dia sudah menggunakan teknik pengubah posisi. Sangat disayangkan Xiaoyan sendiri belum menembus keabadian dewa, sehingga kekuatan aturan dari jantung api tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi meskipun dia menggunakan Yao Beng, dia tidak dapat mengendalikan Sulin terlalu lama. Ketika Sulin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, ekspresi ngeri di matanya menjadi semakin kuat. Kenapa dia punya banyak sekali sarana? Sarana-sarana ini tidak seperti yang bisa dimiliki Genshin. Sejauh yang ku tahu, klan Yuan-Shen hanya mengkhususkan diri mengolah tubuh fisik. Namun orang ini sebenarnya menguasai banyak aspek, ucap Sulin. Sementara dia masih dalam keadaan linglung, perasaan dingin datang dari belakangnya. Ini sudah berakhir, ucap Xiao Yueli. Sebelum Sulin bisa bereaksi, perutnya sudah tertusuk oleh pedang. Saat berikutnya penglihatannya menjadi gelap dan Sulin melihat mayat tanpa kepala. Baru kemudian dia menyadari bahwa tubuh tanpa kepala itu adalah miliknya. Sesosok cantik berdiri di belakangnya sambil memegang pedang di tangan kirinya dan sabit kematian di tangan kanannya. Mengambil jiwa. Sabit kematian Xiao Yueli juga menembus tubuhnya dan jiwa Sulin segera ditarik keluar. Kamu bukan jiwa sensiku, pantas saja sangat bau, kata Yueli. Tidak, jangan bunuh aku. Aku adalah yang mulia Taisu. Jika aku mati, Taisu pasti akan melampiaskan amarahnya ke seluruh sensi. Dengarkan aku, selama kamu melepaskan aku akan... Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan Yueli tiba-tiba terulur dan meremas jiwanya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Jangan bunuh aku. Selama kau melepaskanku, aku akan meminta Taisu untuk melepaskan ratu sensimu. Di tengah kesakitan, Sulin masih mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ratu sensi, hanya karena kamu Taisu, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang membujuk ketika kematian sudah dekat. Kalau tidak, itu hanya akan memperburuk kematianmu. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan dia berkata dengan dingin. Setelah kekalahan Sulin, ruang rusak yang terdistorsi dengan cepat kembali normal. Dan apa yang dikatakan jiwa Sulin didengar oleh Xiaoyan. Semua orang tahu bahwa ratu telah ditangkap. Sepertinya kamu baru saja memasuki dunia sensi. Kamu pasti bukan dari sensi. Jika tidak, bagaimana kamu tidak mengetahui berita ini? Sulin sepertinya melihat perubahan suasana hati Xiaoyan. Meskipun dia telah bertindak acuh tak acuh, tapi mata Xiaoyan sedikit berubah. Ayah, cari saja jiwanya. Siapa yang tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah? Ucap Xiao Yueli. Bebek kecil, semua yang aku katakan adalah benar. Jangan melacak jiwaku. Begitu kau melakukannya, aku akan langsung mati dan kamu tidak akan mendapatkan informasi apapun. Ucap Sulin. Xiao Yueli tidak terlalu peduli. Dia tidak mempercayai apa yang dikatakan Sulin dan langsung mulai mencari jiwanya. Informasi berbintik-bintik segera mengalir ke dalam pikiran Xiao Yueli. Pelacakan jiwa semacam ini membuat Sulin meraung kesakitan, tetapi tidak ada tanda-tanda kehancuran diri. Fakta bahwa dia tidak meledakkan dirinya sendiri setidaknya dapat membuktikan bahwa identitasnya seharusnya adalah yang mulia Taisu. Ucap Xiao Yueli. Dibandingkan dengan Xiaoyan, Xiao Yueli memiliki lebih banyak kontak dengan Taisu. Jadi sejak dia mengambil tindakan, dia sudah melakukan sebuah penilaian di dalam hatinya. Xiaoyan memandangi putrinya yang cerdas dengan penuh kekaguman. Namun ia tidak dapat tenang karena saat ini bahkan alis Xiao Yueli sedikit berkerut. Ayah, sepertinya ratu benar-benar ditangkap oleh Taisu. Xiao Yueli menatap Xiaoyan setelah melacak informasi dari ingatan Sulin. Xiaoyan langsung terdiam saat mendengar ini. Alam dewa kuno belum dihancurkan. Dilihat dari percakapan sebelumnya antara Tuya dan yang lainnya, bagaimana mungkin ratu bisa ditangkap oleh Taisu? Xiaoyan merasa masalah ini cukup membingungkan. Jika berita itu benar, situasinya mungkin jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Kamu sudah mengetahuinya. Sekarang lepaskan aku. Jika kamu berani membunuhku, ratu akan dieksekusi oleh yang mulia kedua. Aku adalah saudara kandungnya, dan dia sangat mencintaiku. Kamu pasti tidak bodoh. Pikirkan baik-baik pertukaran ini. Sulin masih berusaha untuk mengancam. Dia sangat tersisa oleh pencarian jiwa yang dilakukan Yueli. Pertukarannya, kamu bisa melupakannya. Xiaoyan membalikan telapak tangannya dan mengeluarkan bendera penekan jiwa. Sifat bendera penekan jiwa ini mirip dengan senjata Taisu yang dapat mengumpulkan jiwa-jiwa dan memurnikannya. Sedangkan untuk tubuh fisiknya, Xiaoyan menjentikan ujung jarinya dan seberkas api langsung menyulutnya. Tidak! Sulin melihat tubuhnya berubah menjadi abu dengan matanya sendiri.
Rasa sakitnya mencapai titik ekstrim. Tetapi Xiaoyan melakukan ini dengan sengaja. Dia harus membuat kelompok Taisu ini membayar hutangnya dengan darah. Setiap Taisu yang memiliki jiwa harus disiksa. Sama seperti apa yang dilakukan para jenderal Taisu terhadap orang-orang sensi. Banyak pembudidaya atau bahkan manusia biasa yang mereka bunuh dan menggunakan jiwa mereka untuk menyempurnakan senjatanya. Karena mereka menggunakan metode bengis bahkan setelah kematian orang-orang sensi, maka Xiaoyan akan lebih kejam setelah membunuh Taisu. Xiaoyan juga mengumpulkan jiwa Taisu ke dalam bendera penakan jiwa untuk dikorbankan. Di masa depan, aku ingin bendera ini diisi dengan semua jiwa Taisu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.